Halo, perkenalkan saya Rabiatul Al-Adawiyah dengan NPM 223010910044, mahasiswi aktif semester 4 program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Di sini saya akan sedikit mereview buku dari dosen saya, dengan penulis Bapak Dr. Hayat SAP MAP yang telah menulis buku keren ini dengan judul Manajemen Pelayanan Publik, yaitu Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital. Dengan mereview buku ini bisa memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Publik. Yuk kita simak baik-baik video saya ini, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktu luangnya yang telah ingin mendengarkan pemaparan singkat saya ini. Terima kasih, selamat menonton. Baik, pada buku ini menuliskan tentang lebih utamanya tentang pelayanan publik ya. Jadi buku ini menjelaskan pelayanan publik, di mana pelayanan publik ini merupakan fondasi utama bagi berjalannya pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada masyarakat. Kualitas pelayanan publik seringkali dijadikan tolak ukur kemajuan suatu negara, karena pelayanan yang baik mencerminkan pemerintahan yang transparan, responsif, adil, dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman tentang prinsip-prinsip dan manajemen pelayanan publik sangat penting bagi para praktisi administrasi publik. Buku ini disusun penulis untuk membekali mahasiswa dan pembaca dengan konsep dasar hingga teknik terbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti strategi manajemen, informasi pelayanan, dan kepemimpinan, serta pengukuran kinerja. Selain itu, pengelolaan pelayanan publik yang baik membutuhkan penerapan metode yang sistematis, mulai dari perencanaan kebijakan, pelaksanaan program, pemantauan, hingga evaluasi hasil pelayanan. Pemanfaatan manajemen pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan efektif. Dengan menguasai elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik, mahasiswa mungkin bisa diharapkan mampu berperan aktif dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Kemudian pada masuk bab 2, ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Jadi pada dekade 2000-an, Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan melalui gerakan reformasi yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan lebih transparan. Untuk mewujudkannya, diperlukan manajemen pemerintahan yang baik, yang mengatur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya dan pelaksanaan pelayanan publik. Nah, manajemen publik berperan penting dalam memastikan layanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan warga. Beberapa ahli seperti Handoko, Manulang, Stoner, hingga G.R. Terry sepakat bahwa manajemen merupakan proses terstruktur yang mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, pelayanan publik adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah atau lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Pelayanan ini harus dilakukan secara optimal, responsif, transparan, dan akuntabel
agar masyarakat merasa puas dan hak-haknya terpenuhi. Ruang lingkup pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mencakup pelayanan barang publik seperti air bersih dan transportasi, pelayanan jasa publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan administratif seperti perizinan dan pengaduan. Manajemen pelayanan publik, dalam konteks ini bertugas memastikan layanan tersebut berjalan baik sesuai kebijakan publik yang telah ditetapkan. Nah, kemudian masuk pada dasar hukum dan regulasi pelayanan publik. Jadi, hukum pelayanan publik di Indonesia mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan bagi masyarakat, baik berupa barang maupun jasa, sesuai ketentuan hukum yang berlaku seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang transparan, efisien, dan adil. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pelaksana kebijakan, meski implementasinya masih menghadapi berbagai kendala birokrasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi dasar hukum utama yang menetapkan prinsip-prinsip pelayanan publik seperti kepastian hukum, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Selain itu, berbagai regulasi pendukung diterbitkan untuk meningkatkan standar layanan. Tantangan seperti literasi digital, responsivitas birokrasi, dan transformasi organisasi masih dihadapi. Namun, melalui banyak transparansi, partisipasi masyarakat, serta inovasi berbasis teknologi informasi, kualitas pelayanan publik terus-menerus diupayakan agar responsif, efektif, dan memenuhi kebutuhan warga negara secara optimal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk pada prinsip-prinsip pelayanan publik. Jadi prinsip pelayanan publik itu sendiri merupakan fondasi penting ya dalam penyelenggaraan layanan pemerintah kepada masyarakat, di mana kepercayaan publik kerap tergerus akibat praktek birokrasi yang hierarkis dan kurangnya responsif. Untuk itu, prinsip-prinsip dasar seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan tanggung jawab harus diterapkan demi mewujudkan layanan yang efektif dan efisien. Seiring perkembangan konsep New Public Management atau NPM hadir dengan fokus pada efisiensi bergaya sektor swasta, namun menghadapi banyak kritik terutama di negara berkembang karena lemahnya regulasi infrastruktur pasar dan sumber daya manusia. Sebagai respon, New Public Service atau NPS muncul menekankan partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi lintas sektoral, pendidikan sosial, transparansi, dan inovasi layanan berbasis kebutuhan warga. NPS mendorong aparatur negara menjadi fasilitator adaptif dan akuntabel, membangun kepercayaan, serta memastikan layanan publik yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan bersama. Seperti itu. Nah, kemudian masuk pada kualitas pelayanan publik. Nah, jadi penjelasan mengenai kualitas pelayanan publik dalam bab 5 yang disajikan penulis yaitu secara sistematis dan komprehensif dimulai dari pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 hingga konsep pelayanan yang mencakup fungsi pemerintahan, BUMN, dan BUMD. Pada bab itu juga membahas kategori layanan publik, definisi kualitas, beserta indikator dan faktor yang mempengaruhinya, serta memperkuat argumentasi dengan pendapat para ahli. Dimensi kualitas pelayanan publik dijelaskan juga melalui teori Zeithaml, Parasuraman, dan Berry yang mencakup tangibles, relatability, responsiveness, assurances, and empathy. Didukung metode
metode pengukuran seperti SKM, IKM, dan evaluasi kinerja. Unsur-unsur pelayanan publik meliputi sistem, personel, dan peran masyarakat diuraikan dengan jelas pada bab tersebut. Kemudian menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak. Terakhir, ada faktor-faktor penentu kualitas pelayanan publik disajikan melalui 10 aspek dari penelitian para Suraman, Zeitami, dan Berry yang masih relevan, memberikan gambaran standar ya ideal pelayanan publik serta menjadi rujukan juga dalam upaya perbaikan layanan. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan pelayanan prima. Jadi pada bab 6 tertulis pada buku ini membahas pentingnya pelayanan prima dalam pelayanan publik sebagai tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas ya teman-teman. Jadi pelayanan prima itu diartikan sebagai layanan dengan standar tertinggi yang berorientasi pada kepuasan maksimal masyarakat, bukan sekedar mencari keuntungan. Konsep itu juga dijabarkan melalui 3 aspek utama, yaitu sikap, perhatian, dan tindakan yang harus berjalan selaras agar mampu memberikan kesan positif dan memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, 4 dimensi pelayanan publik menurut Islam yaitu kompetensi SDM dan sarana prasarana, proses pelayanan, output kepuasan masyarakat, serta pengelolaan pengadaan menjadi fokus dalam meningkatkan mutu layanan. Nah, pada bab itu juga pelayanan prima menegaskan bahwa pelayanan prima itu tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga menentukan citra negara di tingkat global, serta berperan dalam menciptakan stabilitas dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita masuk pada permasalahan manajemen pelayanan publik. Jadi pernyataan dalam bab 7 di buku ini itu tentang permasalahan manajemen pelayanan publik. Itu memberikan ulasan yang komprehensif mengenai pentingnya pelayanan publik dalam administrasi negara Indonesia yang masih dihadapkan sebagai tantangan. Ditekankan bahwa buruknya pelayanan publik berdampak luas terhadap ekonomi, sosial, politik, hingga budaya, serta mempengaruhi iklim investasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, analisis ini juga mencermati pengaruh dinamika global, tekanan lembaga internasional, dan konteks sejarah terhadap arah kebijakan pelayanan publik di Indonesia. Permasalahan utama seperti birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya responsif, dan lemahnya koordinasi antar instansi diidentifikasi sebagai hambatan serius ya yang perlu segera diatasi. Nah, sebagai solusinya disarankan pendekatan wall of government yang menitik beratkan pada kolaborasi lintas sektor dan lembaga demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, kemudian pemaparan itu juga secara umum menyajikan ulasan yang komprehensif mengenai berbagai aspek ya dalam manajemen pelayanan publik, mulai dari perkembangan paradigma administrasi publik, urgensi reformasi birokrasi, hingga penerapan konsep good and clean governance beserta prinsip-prinsipnya. Kemudian setiap bagian dijelaskan secara sistematis ya dengan dukungan referensi akademik dan kerangka teoritis yang kuat. Kemudian memperlihatkan keterkaitan erat antara perubahan sosial, politik, dan ekonomi dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang modern, demokratis, dan berpihak pada rakyat. Kelebihan utama dari pemaparan
di buku ini itu adalah keberhasilannya mengaitkan teori dengan konteks Indonesia serta menyoroti pentingnya kolaborasi, transparansi, partisipasi masyarakat dan digitalisasi layanan sebagai solusi strategis. Meski demikian, pemaparan itu juga akan lebih kuat jika dilengkapi contoh-contoh konkret implementasi di lapangan baik di Indonesia maupun negara lain untuk memberikan gambaran praktis bagi pembaca serta memperkaya pemahaman terhadap tantangan dan keberhasilan nyata dalam penerapan prinsip good governance dan reformasi birokrasi di era modern saat ini. Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan terkait standar pelayanan minimal. Jadi pada bab 8 tersebut juga menjelaskan tentang standar pelayanan minimal atau SPM. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang layanan publik telah dijelaskan secara komprehensif ya, mulai dari dasar hukum, tujuan hingga implementasinya. Kemudian penjelasan tersebut juga menegaskan bahwa undang-undang itu menjadi pijakan penting dalam penyelenggaraan layanan publik di Indonesia dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, kejelasan peran antar pihak, penerapan prinsip good governance, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengertian SPM pun dipaparkan melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 65 Tahun 2005, dan pandangan para ahli, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya standar minimal untuk menjamin pemerataan layanan dasar bagi seluruh warga. Selain itu, komponen SPM juga diuraikan secara sistematis, mencakup prosedur pelayanan, biaya, jangka waktu, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi guna memastikan pelayanan publik berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Di bagian terakhir juga dijelaskan pula tujuan dan manfaat SPM yang menekankan urgensi kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dengan catatan penting mengenai pentingnya pengawasan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat demi terciptanya pelayanan yang adil dan merata. Seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada kinerja dan profesionalitas pelayanan publik. Jadi, di buku ini juga membahas pelayanan publik sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019. Pelayanan publik dipandang sebagai kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Meski demikian, masih banyak permasalahan seperti birokrasi yang lambat, korupsi, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap mutu layanan. Oleh karena itu, pada buku ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik, kompetensi aparat, serta standar pelayanan yang jelas dan merata tanpa diskriminasi. Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya kinerja sektor publik dalam memenuhi harapan masyarakat. Kinerja sektor publik diukur berdasarkan prestasi organisasi dalam periode tertentu yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengevaluasi capaian organisasi menjadi alat kontrol serta dasar bagi strategi. Dengan pengukuran akurat dan objektif, organisasi itu juga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta motivasi pegawai melalui penghargaan dan pengembangan profesional yang tepat sasaran. Secara keseluruhan, intinya, kesimpulannya, pada bab itu tuh menegaskan bahwa pelayanan publik itu baik
yang baik dan kinerja sektor publik yang optimal adalah kunci mewujudkan kepuasan masyarakat serta tercapainya visi dan misi pemerintahan. Itu saja. Nah, kemudian pada buku ini di bab 9 juga membahas dua aspek penting dalam pengelolaan organisasi, yaitu sumber daya manusia atau SDM yang profesional dan hubungan antara kinerja layanan publik dengan kepuasan masyarakat. Pengelolaan SDM yang efektif menuntut pemanfaatan potensi pegawai secara optimal, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Profesionalisme didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk bekerja sesuai standar mutu tinggi, beradaptasi dengan perubahan, serta berkomitmen meningkatkan kapasitas diri. Profesionalisme ditandai oleh keterampilan berbasis pengetahuan, pelatihan, kepatuhan terhadap etika profesi, dan orientasi pelayanan. Selain itu, kemampuan individu dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual, emosional, serta kemampuan fisik yang dimana penting ya dipahami oleh pimpinan agar mampu mengelola pegawai secara tepat. Akan tetapi di sisi lain buku ini juga menyoroti pentingnya kinerja pelayanan publik yang tidak hanya memenuhi prosedur, tetapi juga harus memenuhi atau melampaui ekspektasi masyarakat demi terciptanya kepuasan. Oleh karena itu harapan masyarakat tuh beragam ya yang kita dapat. Penyelenggaraan layanan perlu memahami kebutuhan masyarakat, aktif berkomunikasi, dan mengumpulkan umpan balik agar layanan tetap relevan. Kepuasan pelanggan juga dijelaskan sebagai hasil perbandingan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima, di mana kinerja yang melebihi harapan akan menciptakan kepuasan. Kemudian adapun menurut Ciptono pada tahun 2005 menegaskan pentingnya langkah strategis berupa identifikasi pelanggan, memahami harapan, pengembangan layanan berkualitas, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi mempertahankan kepuasan publik. Itu menurutnya. Itu. Oke, pada buku ini juga menjelaskan terkait budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik. Jadi pentingnya ya budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik itu sendiri. Nah, dari dua perspektif, yaitu makna sempit sebagai penyediaan barang dan jasa, serta makna luas yang mencakup keseluruhan proses administrasi publik berorientasi kepentingan masyarakat. Etika menjadi landasan moral dalam administrasi publik, di mana tokoh seperti John Rohr dan Terry L. Cooper menekankan pentingnya norma-norma universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam pengambilan keputusan birokrasi. Selain itu, nilai-nilai lokal seperti keteladanan dan empati juga diakui sebagai bagian penting dalam membentuk budaya etika yang baik. Nah, pada bab itu juga menyoroti ya betapa peran strategis etika dalam mewujudkan good governance di tengah tantangan seperti rendahnya transparansi, prosedur yang rumit, serta sikap aparat yang kurang profesional. Nah, masalah pelanggaran moral dan lemahnya implementasi kode etik menjadi hambatan yang serius bagi kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan nilai-nilai etika secara konsisten, didukung mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif guna membangun kepercayaan publik dan memastikan pelayanan yang adil, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Seperti itu guys. Lalu kita masuk pada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan partisipasi publik.
Nah, jadi guys, pada buku ini selanjutnya kita masuk pada bab 11 ya. Jadi pada bab itu yang tadi itu mengulas pentingnya akuntabilitas publik sebagai landasan utama dalam etika administrasi dan tata kelola pemerintahan. Akuntabilitas menjadi indikator kunci dalam menilai kinerja lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan tugas yang diamanatkan. Pemerintah yang sukses ditentukan oleh kemampuannya untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan keputusan. Dari sudut pandang administrasi publik, akuntabilitas mencakup kewajiban aparat untuk memberikan laporan yang jelas, profesional, dan sesuai hukum demi menjaga kepercayaan publik. Secara historis dan etimologis, konsep itu telah lama ada sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dan sumber daya publik. Dalam konteks modern, akuntabilitas menjadi pilar good governance, mencakup aspek keuangan, etika, serta efektivitas kebijakan. Pada bab itu juga menjelaskan tipologi akuntabilitas menurut Wiranto pada tahun 2012 yang meliputi akuntabilitas politik, finansial, dan administratif yang saling melengkapi untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan dipercaya. Selain itu, perspektif dari Jabra dan Dwi Vedi maksud mereka adalah memperluas pemahaman tentang bentuk-bentuk akuntabilitas, khususnya dalam hubungan struktural organisasi. Keseluruhan ulasan menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip krusial dalam menjaga integritas dan legitimasi pemerintahan. Nah, kita masuk pada bab yang terakhir. Pembahasan bab yang terakhir ini yaitu membahas peran strategi inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi inovasi itu tidak hanya berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah layanan, tetapi juga mengubah pola interaksi pemerintah secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Kemudian, pemanfaatan teknologi modern seperti aplikasi digital dan big data menjadi solusi dalam memangkas birokrasi, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong transparansi. Contoh keberhasilan inovasi tampak pada penerapan sistem kerja dari rumah saat pandemi yang mampu menjaga pelayanan publik tetap berjalan sekaligus memperhatikan keseimbangan kerja pegawai. Kemudian selain itu ya teman-teman, aspek teknologi inovasi juga meliputi pengembangan kebijakan yang adaptif serta manajemen kreatif, khususnya dalam sistem desentralisasi yang memungkinkan daerah merancang layanan sesuai kebutuhan lokal. Kemudian untuk itu, makanya budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan, penghargaan terhadap ide-ide baru, dan pertukaran pengetahuan antar lembaga menjadi faktor kunci dalam membangun sistem inovasi berkelanjutan dan mewujudkan pemerintahan modern yang profesional dan responsif. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, era digital saat ini menawarkan kita peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk memperbaiki pelayanan publik. Inovasi digital dapat mengubah wajah pelayanan publik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, teman-teman, kita membutuhkan adaptasi di sektor ini untuk keperluan itu semua pihak yang terlibat dalam bidang ini juga perlu memiliki pengetahuan dan wawasan yang relevan. Makanya buku ini mengeksplorasi berbagai aspek dari manajemen pelayanan publik di era digital, dari inovasi hingga kualitas dan kepuasan berada di garis depan transformasi dalam pelayanan publik.
dan juga menjadi kunci untuk memahami dan menerapkan inovasi pelayanan publik yang efektif dan responsif. Selain itu, buku ini juga menawarkan strategis praktis dan inovatif terbaru yang siap diterapkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja ya video review dari saya. Mungkin ini sudah terlalu lama, sudah berapa puluh menit ini videonya. Jadi jangan bosan-bosan untuk tetap nonton atau menunggu tugas-tugas yang diberikan dosen untuk saya ya dalam mengupload video-video seperti ini. Ditunggu saja, mungkin ada review-review buku selanjutnya. Terima kasih, mungkin bagi yang sudah nonton sampai akhir, tidak terasa sudah panjang videonya seperti itu. Dan teman-teman yang nonton, tolong doakan saya semoga bagus, dapat A nilai UTS saya dari Pak Hayat, dosen terbaik. Terima kasih, seperti itu, bye-bye.